Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga sehat selalu. Hari ini kita akan melanjutkan pada bab ketiga, bagian B-nya. Minggu lalu sudah kita masuk tentang pengertian dari yang namanya ceramah. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akan mengulangi lebih dahulu, mungkin masih ada yang belum jelas mengenai materi kemarin, pengertian ceramah. Istilah ceramah sering dengar. Ceramah, pidato, khutbah, semua hampir sama. Namun dalam hal ini, kamu harus membedakan mana yang disebut dengan ceramah dan mana yang disebut dengan pidato. Mungkin anak-anakku sekalian sudah dengar, oh ini ceramah, ini pidato. Nah, minggu lalu sudah dijelaskan apa yang disebut dengan pidato, apa yang disebut dengan ceramah, dan apa yang disebut dengan khutbah. Melalui contoh itu, melalui berbagai macam informasi, kita dapat menyimpulkan yang disebut dengan ceramah adalah jenis komunikasi di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Penyampaiannya adalah orang-orang yang menguasai bidang tertentu dan pendengarannya bisa melibatkan banyak orang. Itu yang kita sebut dengan ceramah. Kemudian ada yang disebut dengan pidato. Pidato apa anak-anakku sekalian? Pidato adalah pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif. Pidato kenapa bersifat persuasif? Karena bersifat ajakan, dorongan, yang mengharuskan orang untuk berbuat sesuatu. Misalnya dalam pidato politik atau kampanye pasti menginginkan coblos nomor ini, pilih nomor ini. Itu artinya adalah pidato dalam penyampaian sikapnya persuasif karena mengajak dan menganjurkan. Itu yang kita sebut dengan pidato. Kemudian istilah khutbah. Nah, ini orang yang biasa berangkat ke masjid pasti mendengar yang namanya khutbah. Khutbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pendapat keagamaan dan ajakan untuk memperkuat yang namanya keimanan. Nah, itu perbedaan antara yang namanya pidato, ceramah, dan khutbah. Hari ini kita akan melihat bagaimana langkah menyusun bahan ceramah. Ada beberapa hal yang harus diketahui sebelum memberi komentar, ya, yakni bentuk, isi, dan cara menyampaikannya. Kita mengenali yang pertama, mengenal yang namanya konteks. Mengenal namanya konteks berarti mengenal peserta ceramah dan situasinya. Isu atau topik yang disampaikan tentu berbeda jika audiennya berbeda. Nah, artinya gini, dalam membuat sebuah ceramah, dalam menyusun sebuah ceramah, melihat dulu audiennya siapa. Audien artinya yang mau diceramahin siapa? Anak-anak kah, ibu-ibu kah, orang intelektual kah, atau orang biasa? Nah, itu harus kita membedakan. Kenapa harus dibedakan? Jangan sampai ketika kita menyampaikan nanti materi yang audien tidak memahami. Ada beberapa istilah disampaikan, misalnya istilah yang bersifat teknologi, intelektual, tapi disampaikan dengan orang, dengan ibu-ibu, dengan bapak-bapak yang tidak
mengejar pendidikan tinggi atau disampaikan dengan anak SD. Nah, itu juga berbeda. Jadi dalam hal ini dalam menyampaikan satu materi, belajar untuk bisa melihat bahwa yang disampaikan tuh ceramahnya harus melihat, mengenal orang yang diceramahin ini seperti apa. Walaupun mungkin seorang penceramah agar dapat tertarik, jelas akan memahami atau akan melihat audien yang diceramahi. Jangan sampai nanti kata-kata ilmiah keluar bagi ceramah anak TK, anak SD. Jelas dia tidak akan menggubris atau dalam artian tidak memahami karena melihat dengan materi yang ada. Kedua, menentukan topiknya. Penentuan isi ceramah sebaiknya mempertimbangkan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika membuat yang namanya ceramah. Sesuai dengan latar belakang dan pengetahuan daripada pendengarnya. Nah, itu tadi. Ketika kita membuat topiknya harus melihat audiennya siapa. Kemudian diharap juga topiknya menarik. Jangan sampai topiknya tidak menarik. Menarik dalam artian di sini tidak mengharuskan audien banyak tertawa, tidak mengharapkan audien itu terlalu rame hingga akhirnya apa yang disampaikan tidak diterima dengan baik. Kemudian ruang lingkup jelas dan spesifik. Nah, sesuai dengan waktu dan situasinya. Nah, kenapa juga harus menyesuaikan waktu dan situasi? Karena ini adalah satu hal yang penting. Kita harus melihat bahwa ketika kita menyampaikan materi pun harus bisa melihat. Ini jangan sampai suasana dari yang siang dengan materi yang kental yang akhirnya mengharuskan orang berpikir bisa jadi audisinya tidak begitu memperhatikan hingga akhirnya bisa tertidur. Nah, kemudian menentukan topik. Nah, menentukan topik ini juga satu hal yang yang harus kita perhatikan karena hakikatnya kan sebuah ceramah itu berfungsi menarik pengetahuan daripada pendengar. Misalnya ceramah tentang pemanfaatan waktu yang efektif, peranan pelajar pada era globalisasi. Ini juga menentukan topik melihat kondisi dari yang diberikan materi. Kemudian menyusun kerangka ceramah. Nah, bagaimana menyusun kerangka ceramah? Menyusun kerangka ceramah memuat pokok materi yang akan diceramahkan. Kerangka ceramah itu mudah kita menyusunnya kalau sudah mempunyai kerangkanya. Nah, ciri-ciri dari kerangka ceramah itu apa saja? Ada 3. Yakni ada pengenalan isunya, pengenalan isu dalam arti pengenalan materinya. Materi itu nanti apa yang dibahas dikelanin dulu. Kemudian yang kedua, rangkaian argumen. Rangkaian argumen dalam artian di dalam ceramah itu juga rangka itu juga kita mengenalkan argumen pendapat-pendapat dari ulama lain, dari pendapat di dalam Al-Qur'an, sebagai sumber-sumber supaya apa yang kita sampaikan itu nanti itu menjadi orang percaya. Nah, selain itu ada penegasan kembali, pengulangan kembali apa yang harus diperhatikan betul-betul di dalam ceramah itu tadi. Kemudian, selain daripada itu mengungkapkan maksud dan yang jelas. Nah, setiap bagian dalam kerangka harus mengandung yang namanya satu gagasan atau satu pendapat saja. Juga bagian-bagian dalam kerangka karangan itu harus tersusun secara logis. Nah, selain dari menyusun kerangka itu, baru kita mengumpulkan dan memilih bahan. Pengumpulan bahan dapat dilakukan dari sumber-sumber berikut. Pertama, dari surat kabar atau buku yang berhubungan dengan materi yang dipidatokan. Kemudian dari contoh naskah pidato. Kemudian dari istilah-istilah populer cerita atau humor-humor yang relevan. Nah, bagaimana pemilihan materi itu dilakukan? Kita memperhatikan pilihlah materi yang aktual,
atau yang sedang rame-rame dibicarakan. Kalau sekarang ini materinya apa? Materi tentang COVID boleh, bagaimana menjaga kondisi masyarakat kita menjadi sehat, meningkatkan imun kita pada era COVID seperti ini. Juga kita harus memisahkan materi pokok dengan materi penunjang dan usahakan materi padat sehingga ceramah itu tidak terlalu lama dan membosankan. Nah, ini langkah-langkah menyusun bahan ceramah. Tugas kamu, mungkin materi itu sampai di situ. Tugas kamu hari ini buatlah sebuah ceramah. Ceramah materinya terserah, temanya terserah, dan itu Ibu harapkan kamu membuatnya dalam bentuk ceramah yang biasa sampaikanlah dengan pembukaan seperti ketika orang berceramah. Materi-materi itu dapat kamu ambil dalam kehidupan kita sehari-hari saja. Boleh dipenunjang dengan Al-Quran dan hadis. Nah, dibuat dengan cara apa? Dengan cara di-print. Nah, materi ini, tugas ini akan memberikan penilaian, Ibu akan mengambil nilai untuk apa? Untuk materi keterampilan pada bab 3. Nah, hasil yang kamu buat silakan dikumpul di kantor. Ibu tunggu. Demikian, waktu yang Ibu berikan 1 minggu. Jadi tugas itu dikumpul minggu depan. Demikian apa yang Ibu sampaikan, mudah-mudahan dapat kamu terima. Seandainya nanti ada kurang jelas, silahkan menanyakan lewat WhatsApp pribadi. Demikian dari Ibu. Sebelum Ibu tutup, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Oke, demikian dari Ibu. Doa selesai. Demikian dari Ibu. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan untuk dapat mengikuti pelajaran-pelajaran selanjutnya. Makasih.